Welcome back to the Central Boys. Back lagi bersama Kiko and Froki. What's up semuanya, balik lagi ke podcast kripto terbego Indonesia. And today we have breaking news, 600 million gone. Let's go. Nah hari ini tuh lagi berita-berita darurat ya, kritis banget gitu ya. Tadi pagi itu ada dua platform di apps baru di dunia kripto ya. Platform DeFi ya, yang terhack ya. Yang satu tuh $600 juta, yang satunya tuh yang pernah sering kita kita bahas, Pump Protocol itu kehilangan $9 juta. Untuk bagian yang ini akan gue jelasin. Jadi intinya orang tuh di sini awalnya berspekulasi kenapa hilangnya duitnya ini gitu ya di platform DeFi Poly Network. Nah, yang uniknya adalah Poly Network ini salah satu cross-chain DeFi platform yang terikat di Ethereum, Binance Smart Chain, dan Polygon. Ya menarik lah, karena Ethereum, BSC, dan Polygon itu kan tiga jenis smart contract yang paling sering dipakai dan paling ramai ya di dunia kripto saat ini ya. Yep. Kayak gitu. Nah, dan ini ada beberapa spekulasi. Yang pertama, menurut auditor blockchain dari Cina, nama perusahaannya Blocksec, itu dia bilang karena dampak dari kirim pesan data cross-chain-nya yang membuat data-datanya tuh bocor sehingga dana orang bisa ditarik. Itu yang pertama ya guys ya. Nah, terus ada juga salah satu researcher Ethereum independen yang bernama Mudit Gupta. Dia juga bilang karena faktor multi-sig wallet-nya yang bermasalah. Kalau kalian nggak tahu, multi-sig wallet itu adalah semacam kalau kita pakai MetaMask itu kan kalian bisa ganti mainnet-nya ya, atau ganti mau smart contract mana yang mau kalian pakai, bisa Ethereum, bisa BSC dan lain-lain. Nah, transisi dari multi-sig wallet-nya itu yang menyebabkan mungkin kurang sempurna ya dalam developingnya. Jadi ada bug yang bisa diambil dari 3 celah kontrak kontrak address-nya ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Nah, sampai akhirnya ada salah satu sekuritas blockchain yang bernama Slowbiz. Itu dia membahas secara detailnya guys. Nah, detailnya itu adalah di sini. Nah, dia bilang di sini itu adalah berkaitan dengan cross-chain data kontraknya yang bermasalah, yang dipegang oleh ownernya ini gitu ya guys ya. Sehingga saat pengeksekusian dan verifikasi datanya untuk menjamin menjalankan kontrak pintar atau smart kontraknya ini bermasalah. Dan ini dimanfaatkan oleh hackernya. Pertama untuk di ekosistem BSC dulu ya. Ini sebagai contohnya, yang di sini dia cuma provide yang BSC-nya, tapi juga terjadi di Polygon dan di Ethereum ya. Yang pertama adalah dia punya satu attack kontrak. Ini hack kontrak address yang address wallet dari si hacker utamanya. Nah, terus habis itu dia buat sebuah transaksi untuk memanipulasi verifikasi data untuk cross-chain-nya guys ya, cross-chain dari platform DeFi Poly Network. Nah, ini transaksinya guys. Nah, ini walletnya, ini udah ketahuan banget nih kalau kalian banyak lihat ada transaksi error yang janggal, ini karena prosesi hacking ya guys ya, kayak gitu. Dan kalau kita lihat isi tokennya juga nggak data gitu ya guys ya. Nah, terus ini proses transaksinya salah satunya yang berhasil lolos dalam prosesi memanipulasi verifikasi data dari cross-chain-nya. Nah, kayak gitu guys. Nah, terus habis itu dia membuat 3 transaksi yang digunakan untuk menyerang kontrak dari platform Poly Network itu sendiri. Ada 3 nih guys. Gua nggak akan buka semua, tapi ini di sini jamnya berbeda-beda ya. Kalau kalian lihat ada yang jam 10 malam. Ini 10 malamnya itu kayaknya waktu ini ya. Tuh. Kalau di jam UTC-nya tuh jam 1 siang, tanggal 10 jam 1 siang. Kalau di kita tuh sebenarnya tambah 7 jam itu jam 8 ya Rel ya. Tunggu bentar, gue lagi cek dulu. Berapa sih itu jam 10 itu ya?
10 pagi. Nih enggak nih, ini UTC-nya 13 AM, jam 1 siang. Bukan. Jam 10 pagi. Jam 10 pagi. Jam 10 pagi. 5 sore. Jam 5 sore. Nah, jam 5 sore, guys. Nah, dan ini jedanya tuh kalau nggak salah lumayan ya, kayak berapa detik gitu ya. Yup. Kayak gitu. Gua nggak akan buka semuanya. Nah, dan habis itu nanti dia yang pemegang kiper ininya, yang megang kunci verifikasinya untuk platform Poly Network-nya itu dimodifikasi oleh hackernya. Jadi sehingga transaksinya yang harusnya berhasil di database blockchain-nya itu jadi gagal ya guys ya, dan dibalikan gitu ya. Jadi ketika dibalikan, akhirnya otomatis data-data uang yang nge-staking atau misalnya deposit di platform Poly Network ini terbuka sehingga mudah disedot guys, kayak gitu. Dan ini juga berlaku sama untuk Ethereum-nya, tapi gua nggak akan kasih lihat karena prosesinya kurang lebih sama, kayak gitu ya guys ya. Dan ini data kasaran di on-chain-nya atau di dalam database blockchain yang dari hackernya yang tertangkap paksa ya. Dan ini ada chatnya, jangan gunain USDT, nanti di blacklist karena USDT itu kan centralized ya, ada kontrolnya. Ada mereka menggunakan Tornado Fund, ini semacam kayak shitcoin gitu ya, Tornado token ada di kontraknya, itu untuk mindahin ke DAI ya guys, kayak gitu. Terus habis ini ada kayak ini adalah kontrak address-nya ya, dijabarin. Terus habis itu ini mereka kayak ngechat biasa, weh akhirnya dapat duit banyak, wow touch money so rich gitu kan. Terus habis itu mereka nyadar ternyata di kalangan tim hacker mereka ternyata ada yang nge-snitch ya, atau kalau bahasa Indonesia nge-snitch tuh kayak ngecepuin gitu ya, biasanya ngebocorin aksi mereka. Jadi mereka kasih tahu nih ada kayak ember. Iya, dibilang wah ini kayak ada yang cepuin nih jam sekian nih. Nah, terus habis ini ada keterangannya kayak gitu. Nah, yang ini itu dijelaskan ini nih prosesi codingnya guys ya. Ini codingnya tuh ada buktinya di sini. Gua bukan programmer, tapi yang jelas seperti inilah cara kerja codingnya untuk melakukan aksi ini sehingga terjadilah proses hacking untuk menggagalkan verifikasinya ya guys ya, untuk dibuka dan data-datanya dibocorin, data-data kripto kalian yang didepositkan di sana, kayak gitu ya guys ya. Yep. Nah, terus habis itu ini akhirannya dari keputusan terakhirnya. Ini ada penjelasannya, ini panjang banget. Tapi intinya di sini ini tuh sama kayak yang di sini tadi. Cuma ini versi yang sudah ditranslate ke Etherscan ya guys ya. Kayak gitu. Kalau kalian nggak tahu Etherscan, itu adalah blockchain explorer buat track transaksi di Ethereum. Oke. Dan ini dia time frame-nya ada jeda 40 menit untuk yang di awalnya. Seperti ini tuh. Yuk. Kayak gitu ya guys. Nah, ini ada pesan-pesannya. Kayak gitu. Terus habis itu ini permintaan maaf dari Poly Network. Dan ini mereka tuh sampai ini ya masuk ke ranah hukum betulan karena dari sejarah platform DeFi yang dihack mereka ini paling gede 600 juta dolar. Kalau kalian dapat 600 juta dolar di Indonesia, kalian udah jadi orang terkaya di Indonesia guys. Not gitu. Exactly sih. Enggak sih. Ya tapi bisa lah Pak. Iya. Salah satu paling kaya lah. Nah, selain ada kasus hacking di Poly Network, kejadian ini tuh agak berbarengan ya timingnya. Ya beda jam tapi agak berbarengan dengan Punk Finance. Punk Finance kemarin kita sempat bahas tentang fair launch-nya. Tapi fair launch-nya tuh dimatikan karena mereka kena 51%, 51% BFT attack atau Byzantine Fault Tolerance. Di mana kebocoran data yang dikarenakan
kalau ini kinerja kontraknya itu memang belum sempurna. Beda dengan Poly Network tadi yang platformnya udah oke, tapi hackernya jago ya mainin verifikasi data. Kalau ini tuh karena kontraknya tuh belum sempurna dan baru launching. Ibaratnya kalau nyoba aplikasi masih beta gitu ya guys ya. Iya, masih baru banget lah gitu. Iya, dan gua pun salah satu yang kena juga gitu. Lumayan $100 hilang. Tapi anyway, Pang Protocol pun juga menyampaikan minta maafnya, dan untungnya yang nge-hack ini adalah mengakunya adalah white hat hacker, yakni adalah hacker yang fungsinya cuma mengetes bug suatu platform dan nanti mereka akan benerin lagi setelahnya kayak gitu. Tapi apakah Bung Feral yakin ya? Menurut gua personally kayaknya agak terlalu agak terlalu suspicious nggak sih kalau seandainya ada orang nge-hack gitu tapi ngaku-ngakunya cuman buat ngecek bug sebuah decentralized application gitu. Menurut gua agak sus nggak sih ya kan? Relatif ya Pak, karena white hat hacker itu selalu di dunia programming apapun. Gue bukan programming, Feral juga bukan programming, tapi yang gue paham di dunia programming itu selalu ada white hacker yang menguji potensi project pemrograman yang potensialnya tinggi gitu. Karena kan ya karena Pang Protocol ini kan menggantikan dana pensiun konvensional ya sebenarnya di DeFi kan. Makanya wajar kali ya mungkin ada hacker. Kita berpikir positif dulu aja guys ya. Dan di sini mereka tuh kehilangan kurang lebih $9 juta ya guys. $9 ya. Sama menurut gua ya kalau seandainya seperti yang lu bilang itu benar, kalau di dunia programming, in the world of programming itu kayak white hat hacker itu sering terjadi untuk ngetes sebuah project DeFi dan sebagainya. Itu mungkin menurut gua might happen gitu loh, could be gitu loh menurut gua. Ya contoh kasusnya zaman ini Pak, Apple. Kalau Apple tahun berapa ya? Apple 2010-an, 2015-an yang pas ngetes iPhone 6 kan itu OS-nya diretas Pak. Oh jadi banyak itu ya? Banyak yang iPhone yang meledak gitu? Iya, bukan meledak. Kalau program handphone kan mungkin kayak bugnya, celah-celahnya, terus kayak gimana caranya buat let's say paling contoh simple kayak nge-unlock nge-unlock HP lu tanpa perlu masukin PIN dan fingerprint gitu kan misalnya. Iya. Kalau gampang kan ternyata sistemnya belum sempurna. Itu juga untuk yang Pang Protocol ini mungkin untuk enkripsi atau penguncian data keuangannya tuh belum benar-benar rapi di kontrak pintar di database blockchain, dan mereka kan rilisnya juga di Ethereum ya. Yep. Kayak gitu. Berarti sorry. Berarti ini menurut gua ya, kalau misalnya lu bilang kan kayak white hat hacker ini sering serang umpamanya project yang bagus gitu. Nah, menurut lu ini pertanda nggak sih kalau seandainya Pang Protocol ini a future good project gitu loh, kayak hidden gem gitu. Menurut lu gimana, Mam? Based on what you said before gitu loh. Kalau secara personal gue akan jawab iya, karena banyak kasus-kasus di dunia pemrograman pun juga white hat hacker tuh suka membobol ya kayak tadi gue bilang biasanya project pemrograman apapun itu, mau software HP atau project crypto ataupun misalnya platform gaming dan lain sebagainya gitu, yang potensial sangat gede itu pasti bugnya tuh selalu dites kayak gitu ya. Okay. Tujuannya apa? Karena ini biasanya orang-orang white hacker ini dia tuh fanatik terhadap projectnya dan dia ngerti coding biasanya gitu. Jadi mereka melihat wah kayak nih bagus nih gitu, tapi gue merasa ada yang kurang ya gitu. Kalau gue coba-coba gue lakuin beneran deh gitu, habis itu ntar report gitu. Nah kayak gitu guys. Tapi balik lagi ini adalah
transaksi detail dari penyedotan yang dihack tadi ya guys ya. Kayak gitu. Nah, dan ini ya medianya karena protokol itu Funk Finance itu masih menggunakan Compound. Jadi pas fair launch-nya kan kemarin ada USDC, USDT dan DAI sebagai stablecoin-nya. Dengan medium Compound, mungkin dia mengambil celah untuk penarikan berulang ya. Kalau dilihat dari seriesnya ini kan banyak transaksi berulang dengan kayak cuma bakar-bakar gas fee ya. Kayak gitu. Jadi tujuannya buat ngebuka ngebuka itunya loh Rel. Kayak celah database-nya sama kalau di Poly Network, cuma bedanya kalau Poly Network itu kan dibuka paksa. Iya. Ya kan? Kalau ini selip gitu ya. Kayak nyelip gitu. Kalau ini tuh lebih halus, kayak ibaratnya kayak gerbangnya dites didobrak, kuat nggak nahan dobrakan nih gitu kalau logika awamnya. Kayak gitu. Dan ini kalau dibilang transaksi setelah first attack-nya atau penyerangan pertama dari hackernya, ini transaksinya hasilnya seperti ini. Nah, ini kan sama nih, ini kan awal mulanya. Nah, ini baru dari sini. Nah, kalau bisa dilihat kan? Iya banyak banget. Iya banyak banget ya guys ya. Dan ini dia menggunakan EIP 1559 yang dimana adalah upgrade untuk mengurangi gas fee Ethereum. Nah, mungkin kayaknya gas fee Ethereum ini update yang positif buat pengguna sehari-hari, tapi buat programmer nih bisa jadi senjata makan tuan ya. Kayak mungkin ada bugnya yang berkaitan dengan EIP 1559 ya, yang programmer komen di bawah ya guys ya. Iya. Takutnya bisa dieksploit gitu loh. Nah, betul sekali guys. Maka mungkin itu alasan kenapa Ethereum 2.0 tuh keluarnya lama ya guys ya. Iya. Gitu. Nah, dan dia bilang nih nge-swapnya lewat 1 inch ya. Kayak gitu. Oh, oke. Terus dan ini kan yang tadi kita tunjukin. Nah, ini hasil setelahnya. Tuh. Jadi diputar-putar antara kontrak wallet address si hacker, kontraknya Punk protokol sama Compound punya ya, diputar-putar aja terus gitu kan. Iya. Kayak gitu. Dan ini ada input datanya. Nah, dia bilang nih kan, kita ngelihat lu narik semua dana USDC, dana di kolam pendanaan USDC dengan Tornado gitu. Ini Tornadonya juga sama dengan yang di sini tadi, Tornado token yang itu. Apa jangan-jangan ini bagian token shitcoin yang bisa dipakai buat nge-exploit ya? Karena tadi yang di Poly Network itu juga sama, pakai Tornado. Iya. Interesting. Make sense ya. Nah, mungkin kita harus riset lebih jauh sih, karena ini kan kita juga kayak berita darurat ya, guys ya. Yeah. Kayak gitu. Nah, terus ini setelah pesannya dibuktikan, kita buka lagi. Nah, ini kayak transaksi airnya, ini deployernya nih. Jadi dari white hackernya terus ke deployernya untuk ngirim pesan lagi kayak gitu. Ronan the real attacker prefer email, please reach out me and bla 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 bla. Dan ini emailnya email custom ya. Biasanya orang yang hacker yang pakai email custom ini biasanya dia berusaha menutupi identitasnya gitu ya. Iya. Dan akhirnya setelah dicek ininya kontributornya, dan ini dia bilang dia nge-front run yang tadi pesannya, terus habis itu dia minta maaf untuk ininya, minta tolong si hackernya, si dari pihak bank protokolnya supaya untuk membalikan dananya ya, intinya sih begitu ya. Kayak gitu, apalagi mereka masih baru dan itu juga mempengaruhi image perkembangan Punk Finance ke depan. Dan ternyata balasnya gini,
ternyata dia ngejalanin running mode yang untuk jadi kalau ini dia exploitnya tuh pakai ini. Kalau kan Ethereum yang versi pertama itu kan belum sepenuhnya hilang ya. Nah, karena belum sebelumnya hilang, jadi masih ada eksploitasi yang bisa digunakan lewat mempool. Mempool ini apa? Salah satu kayak kolam kayak pengumpulan dana untuk para miner atau penambang koin Ethereum untuk nyedot gas fee, dan dia menggunakan ini sebagai alat eksploitasi untuk ngehack bank finance ya. Kalau yang gua paham seperti itu ya. Nah, dan habis itu dia ngetes di attack-nya, terus baru yang ini transaksinya. Ternyata setelah menggunakan eksploitasi dengan eksploitasi mining Ethereum 1.0-nya yang versi pertama, ternyata kesedot semua 3 juta USDC-nya guys. Dan begitu juga yang stablecoin yang kayak DAI, terus habis itu USDT-nya juga yang ada di Bank Finance juga yang di Fair Launch yang kemarin ya guys ya. Gitu. Iya. Terus di sini juga baru dia kontak, terus akhirnya ini ada insidennya, alibi insidennya. Dia bilang intinya di sini tuh kayak mereka tuh berusaha mencegah dari hackernya juga. Jadi ini kayak ada white hacker tapi ada black hackernya juga, di mana hacker jahatnya. Jadi white hackernya tuh berusaha ngetes Bank Finance ini supaya aman gitu ya dari black hacker, karena black hackernya juga ada coba yang mau eksploitasi gitu ya. Iya. Tapi ternyata buat hackernya tidak sengaja malah menyedot dananya gitu guys. Iya, ngerti. Kayak gitu. Nah, makanya itu ya guys ya. Nah, terus baru di sini dia bilang kesalahannya adalah dari 18 kontrak yang udah diverifikasi, 3 modelnya itu hilang dari verifikasi datanya gitu guys. 3 model codes and the OP treasury were missing. Wah. Iya kayak berarti gitu. Bisa dibilang kayak some of it itu salahnya si Bank protokol lah ya. Ya, mereka udah ngomong mistake ya, benar ya. Iya, ini salah. Ini murni salahnya Bank protokol karena mungkin penempatan kontraknya tidak hati-hati ya. Iya. Kayak gitu. Nah, terus habis itu si white hackernya ini dia bilang karena kan kalau project crypto tuh sumber codingnya itu kan benar-benar terbuka ya, supaya para komunitas penggunanya bisa melihat dan mencoba gitu. Nah, ini dia ngelihat kontraknya di GitHub dan ternyata codingnya tuh masih sangat rentan dari penyerangan dari luar gitu ya. Nah, ternyata white hackernya menyesal. Ternyata white hackernya pun juga dikadalin. Akhirnya yang attacker aslinya juga tetap nyedot $3 juta per poolnya gitu. Iya, jadi ini kompleks sekali ya. Kalau saya lo perhatiin lah ya, tunggu bentar, sorry. Kalau saya perhatiin itu, 2:26 AM. Kalau lo perhatiin tuh, jam 2 pagi, jam 2:30 pagi. Nah, parah. Gokil ya. Gila, gokil. Parah. Jam 2 pagi, tapi kita nggak tahu jam 2 pagi negara mana. Karena member developer dari Bank Finance ini identitasnya anonim ya guys ya. Kayak gitu. Akhirnya ya inti dari percakapannya ini akhirnya mereka ya berdamai dan mereka saling ngecek database satu sama lain, make sure semuanya ternyata ada kesalahan dari sistem atau di mana, dan ini dari dicek dari Etherscan-nya yang tadi kita buka segala macam. Akhirnya mereka berusaha mencoba membalikan dananya ya guys ya. Meskipun masih sebagian ya, wacananya dalam 40 jam ya. Kayak gitu. Dan dia bilang intinya nih karena model kontraknya bermasalah ini gitu. Ini sisanya yang kayak kodenya, karena gue bukan programmer jadi gue kurang gitu paham. Tapi yang jelas intinya adalah
Punk Finance ini untuk launching sebenarnya kayak gitu. Halo. Siapa nih yang masuk nih? Alright. Mas Adi udah. Oke, dan jadi ya ini dia bilang ya, dalam 48 jam sejak artikel Mediumnya dirilis, sekarang tuh kisaran 40 jam ya guys ya. Iya, 2 hari dari sekarang lah. Iya, ini 2 hari deh. Alright guys, jadi bahkan untuk di Discordnya ini chaos banget ya guys ya. Karena ada salah satu usernya namanya Marco. Di sini tuh dia untuk fair launch ya, dia tuh udah terlanjur naruh $100,000 ya guys, dia di atas ya. Nah, $100,000 ya guys ya. Man. Nah, dan ini gue nggak tahu apakah dia pecah sebagian di DAI atau full ataupun di pure satu stablecoin yang ditawarkan fair launch Punk ya guys ya. Iya. Kayak gitu, dan ini dia merasa dia paling merasa kehilangan. Jadi ini so far kita nunggu kurang lebih 2 hari ya, dan ini dari kita recording itu udah 36 jam. Tinggal tersisa waktu 36 jam untuk duit dibalikan gitu ya guys ya. Jadi itu aja sebenarnya mau kita bahas, tapi sebelumnya ada yang mencurigakan menurut gua. Pertama karena dia penyerangannya itu menggunakan sistem tornado ya. Tadi yang tornado token nih kalau kita lihat di mana sih? Sorry. Jadi kita scroll, nah ini ya guys ya, transfer ke tornado.cash. Nah, sedangkan yang di ini Poly Network tadi itu juga menggunakan Tornado Cash. Kalau kita lihat di ininya di bagian transaksinya itu ada tadi, kalau sempat nggak kelewat ya harusnya, itu dia benar-benar mencuci uangnya dengan Tornado Cash. Gua nggak tahu ini token atau gimana, karena ini berita darurat juga, kita langsung review persen ya. Tapi kalau kalian tahu tentang Tornado.cash ini yang bisa berkaitan dan mungkin nyambung gitu ya, komen di bawah. Mungkin ini jadi momok untuk pelajaran ke depan. Mungkin bukan untuk platform di apps juga, bukan untuk platform di apps yang dibangun di Ethereum dan anak-anak mainnetnya kayak BSC, Polygon dan lain-lain. Tapi ini juga menjadi pelajaran untuk Ethereum 2.0-nya sendiri, karena menurut gua ternyata tadi disimpulkan kan mereka pakai ini ya, EIP yang EIP terbaru ya, Ethereum Internet Protocol terbaru yang untuk mengurangi gas fee ya. Mungkin ada bug celah yang bisa dipakai antara miner tadi kan, kalau di Punk dia ada exploit yang untuk menggunakan penarikan gas fee dari miner penambang Ethereum versi pertama ya, kayak gitu, ke Ethereum 2.0 dengan upgrade seminya yang tadi mana ini EIP-nya ya, EIP 1559. Jadi karena kita sekali lagi kita bukan programmer, mungkin kalau kalian programmer kripto atau mungkin programmer yang ngerti sedikit tentang Solidity ya, programmer kode pemrogramannya Ethereum, komen aja langsung video di bawah dan bantu kita jelasin supaya mungkin kita juga lebih paham gitu ya, dan para netizen yang mendengarkan itu tidak pusing gitu ya. Alright, itu aja. Thank you udah dengerin. Kita langsung aja closing. Yo, this is boys. Signing out. Let's go.